Nah, ikhwah, kita mulai. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimaniyallahu wa iyyakum. Semoga Allah merahmati kita dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semua. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah. Kita memuji Allah. Kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah limpahkan kepada kita. Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa melimpahkan rahmatnya, kasihnya dan sayangnya kepada kita. Tentunya kasih dan sayang Allah itu sangatlah luas dan tidak terbatas. Allah Subhanahu wa ta'ala mengasihi seluruh makhluknya, muslim, non-muslim, yang saleh maupun yang tidak saleh, yang taat, tidak taat. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kasihnya kepada mereka semua. Kemudian Allah memberikan sayangnya, rahmat yang khusus. Maka di dalam bismillah kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Di awal ayat pertama dari Al-Quran kita membaca Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang Maha Rahman dan Maha Rahim, pengasih dan penyayang. Rahman itu Allah berikan ke seluruh makhluknya. Maka kita lihat Allah memberikan banyak kemudahan. Allah memberikan banyak fasilitas kepada siapapun, kepada seluruh makhluknya, kepada seluruh ciptaan Allah, manusia, hewan, dan lain sebagainya. Kita pun manusia mendapatkan banyak fasilitas. Kita mau makan apapun, Allah siapkan di bumi ini. Bagi mereka yang masih suka makan nasi, Allah pun tumbuhkan tanaman padi di situ. Dan mereka yang mungkin tidak suka makan nasi atau tidak bisa lagi karena berbagai hal, maka Allah pun
berikan gantinya di sana. Ada jagung di sana, ada ubi-ubian di sana, ubi pun macam-macam, segala macam jenisnya. Ada ubi nopo Pak? Ubi jalar, ada ubi kayu. Itu kan semua Masya Allah. Apapun yang kita inginkan, apapun yang dibutuhkan oleh badan kita, Allah siapkan. Itu baru yang nampak, belum yang tidak nampak. Apa yang ada di dalam anggota tubuh kita, Allah siapkan salah satu organ tubuh yang menyaring di situ racun-racun yang masuk pada badan kita. Karena pada hari ini kita mau makan tanpa ada racun kan sulit di situ. Bapak makan nasi, dalam menanam nasi pun sekarang serba disemprot napa mboten niki, Pak? Diobat di situ. Kalau yang organik pun nggak tahu itu murni atau ada tambahan juga, Pak. Sekarang makan sayur pun, sawi pun juga proses menanamnya jarang yang nggak disemprot, kalah mereka. Itu kan semua ada zat-zat yang berbahaya, namun Masya Allah, Maha suci Allah, Maha besar Allah, Allah siapkan dalam anggota tubuh kita yang menyaring racun-racun tersebut. Belum lagi orang-orang yang masih ngeyel, sudah jelas-jelas racun berbahaya masih dia makan, masih dia konsumsi. Rokok misalnya, itu kan Masya Allah. Itulah kasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Belum lagi rahimnya, sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala yang Allah berikan kepada hamba-hambanya khusus, kepada hambanya yang beriman, kepada hamba-hambanya yang bertakwa. Maka insya Allah kita semua di sini termasuk yang mendapatkan dua-duanya, mendapatkan rahmannya dan mendapatkan rahimnya di situ, mendapatkan kasihnya Allah dan mendapatkan sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sudah menjadi kewajiban kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat tersebut, diberikan kasih dan sayang. Maka seandainya ada orang bukan muslim kaya raya dengan muslim hanya tinggal di rumah sederhana, kira-kira nikmatnya lebih besar mana Bapak Ibu? Non muslim kaya, rumah mewah, kendaraan pun melimpah, dengan muslim yang tinggal rumah sederhana, bahkan mungkin gubuk yang reyat. Muslim dia, mukmin dia. Kalau kita ditanya besar mana itu Pak nikmatnya? Yang muslim. Kalau ditanya suruh memilih, ya kita milihnya yang muslim ya kaya kan itu. Aman kan hanya dua pilihan. Maka kalau kita bandingkan tadi, tetap muslim yang meskipun sederhana lebih besar nikmat yang Allah dapatkan. Maka ikhwati fillah jamaah rahimani Allah wa iyyakum, itu baru satu sisi saja. Belum lagi hidayah yang Allah berikan kepada kita. Di antaranya Allah tanamkan dalam hati kita untuk yakin dan percaya terhadap agama Islam. Ini nikmat yang lebih besar lagi. Karena orang yang hidup tentunya dia bekerja keras di dunia ini. Bekerja banting tulang, peras keringat. Namun kalau tidak memiliki iman, tidak beragama Islam,
maka tentunya itu tidaklah bermanfaat. Meskipun dia sudah capek, bahkan mungkin dalam pandangan manusia, dia orang yang baik, suka menolong, membantu orang lain, terdepan di beberapa bantuan-bantuan sosial misalnya, kita katakan tidak bermanfaat. Itu kayak orang Jawa itu, kupak puluh teh orang mangan nangkane, kan nonton Pak nih. Dia kena getahnya. Kalau mungkin anak-anak zaman sekarang masih tahu pulut nangka mboten doa. Apa ada sekarang yang membelah nangka sendiri, ngupas sendiri? Wong di supermarket sudah tersedia, tinggal bersih biji nangka, buah nangka tinggal langsung dimakan. Usia 20 ke bawah atau 25 ke bawah mungkin tidak tahu lagi Bang. Atau masih ada? Masih? Sebagian masih. Mungkin tidak tahu lagi bagaimana membelah nangka di situ. Dijadikan 2, jadi 4, terus 8. Kita ambil, tentunya tangan pasti kena getahnya, kena pulutnya di situ. Sudah capek-capek, padahal pulutnya pun, getahnya pun untuk membersihkannya tidak mudah. Hanya dengan bermodalkan air apa bisa bersih, Pak? Tidak bisa. Dulu kita pakai minyak apa itu? Minyak pet. Sekarang masih ada. Baru dipakai sabun di situ. Sudah susah-susah ternyata busuk. Atau ternyata kehabisan. Itu kan kupak puluh teh orang mangan nangkane kan itu. Sama, maka sungguh besar nikmat Islam. Itu nikmat yang besar, nikmat yang agung. Allah tanamkan dalam hati kita kecintaan dan ketundukan terhadap agama Islam. Itu sebuah nikmat yang besar. Karena Allah Subhanahu wa taala menegaskan innad dina 'indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang sempurna, agama yang diridhai oleh Allah, agama yang di sisi Allah hanya satu, yaitu agama Islam. Kemudian Allah pertegas dalam surat yang lain, dalam Ali Imran ayat 85, wa may yabtaghi ghairal islami dina. Barang siapa mencari agama selain agama Islam, falan yuqbala min, maka sekali-kali tidaklah akan diterima agama itu daripadanya. Falan yuqbala minhu, bukan sekedar tidak diterima, kata Allah, wa huwa fil akhirati minal khasirin, bahkan nanti di akhirat dia termasuk orang-orang yang khasirin, orang-orang yang rugi. Jamaah rahimani Allahu wa iyyakum. Maka tentunya kita sudah sadar dan paham apa itu Islam. Ya, Islam itu khusus agama yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Agama yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu Islam makna khusus. Karena Islam secara bahasa tunduk, patuh, pasrah. Itu Islam secara bahasa. Kenapa disebut tunduk? Ya karena kita tunduk, patuh, pasrah kepada agama tersebut. Kita mengikuti ajarannya, kita mengikuti aturannya, maka agama itu din. Din itu menundukkan, menaklukkan. Maka seseorang dikatakan sudah beragama Islam, ya kalau dia tunduk, patuh, pasrah pada aturan-aturan Islam tersebut. Itu Islam, makna khusus. Jadi Islam ada dua makna, makna khusus, makna luas. Kalau makna khusus ya syariat, ajaran yang dibawa Rasulullah. Yang sekarang ini alhamdulillah Allah berikan kita nikmat untuk bisa mengikuti Rasulullah, memeluk agama Islam ini.
Adapun Islam dalam arti umum pasrah tunduk kepada aturan Allah. Maka seluruh agama-agama para nabi sebelumnya itu bisa disebut agama Islam. Itu Islam secara umum. Maka ada Islam artinya khusus, ada Islam yang artinya umum. Arti umum itu tunduk. Maka seluruh agama yang diajarkan oleh para nabi itu Islam sebenarnya. Ikhwati fillah jamaah rahimanallahu wa iyyakum. Kemudian para ulama dalam mendefinisikan Islam secara khusus mereka mengatakan Islam itu al-istislamu lillahi bit-tauhid wal inqiyadu lahu bit-ta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahli. Istislam lillahi bit-tauhid, berserah diri kepada Allah dengan mengesahkan Allah. Kemudian walingqiyadu lahu bitta'ah, tunduk kepada Allah dengan memberikan segenap ketaatan hanya untuk Allah. Kemudian wal bara'atu minasyirki wa ahli, benci, berlepas diri dari perbuatan yang menyekutukan Allah serta Rasul, menyekutukan Allah. Itulah Islam nanti akan kita pelajari. Kemudian tema yang tadi diangkat dan diberikan kepada saya adalah keindahan Islam dan Sunnah. Untuk Islam, insya Allah sudah kita pahami. Ada makna khusus, ada makna umum di situ. Sekarang apa arti Sunnah? Setelah kita mengenal Islam dan kita menyadari itu sebuah nikmat yang besar, lebih besar dari segala macam nikmat dunia lainnya. Allah berikan kehidupan kepada kita, Allah berikan jabatan kepada kita, Allah berikan harta kepada kita, namun itu tidak sebanding dengan nikmat agama Islam yang Allah tanamkan dalam hati kita. Karena kehidupan tanpa Islam, apalah artinya? Hanya tadi sia-sia saja. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan khairun nasi man tala umruhu wa hasuna amaluh. Sebaik-baik manusia itu orang yang Allah berikan panjang umur, baik amalannya. Amalan seseorang dikatakan baik ya kalau mengikuti Islam. Tolak ukur kebaikan ya dikembalikan kepada standar Islam. Maka hadis ini secara tersirat menunjukkan kepada kita kalau sekedar umur hidup bukan orang yang baik. Nah, khairun nasi man tala umruhu wa hasuna amalu. Dan sebaliknya wa syarrun nasi man tala umruhu wa sa'a amalu. Seburuk-buruk manusia ada yang panjang umurnya namun buruk amalannya. Maka kalau hanya diberikan hidup, tidak diberikan hidayah Islam, maka sungguh bukan sebuah nikmat. Nikmat yang hakiki manakala kita diberikan kehidupan dan ditanamkan dalam hati kita kecintaan dan ketundukan kepada agama Islam. Itulah Islam. Kemudian ikhwati fillah rahimanallahu wa iyyakum, tadi kita masuk ke apa itu sunnah. Apa Bapak Ibu kalau kita mendengar kata pertama kali sunnah? Apa kira-kira? Sunnah yang langsung terlintas dalam benak kita ketika ngomong sunnah itu apakah hadis, perkataan Rasulullah, perbuatan Rasulullah, ataukah sunnah yang lawan daripada atau perintah yang tidak ditekankan? Ada wajib, ada sunnah, ada makruh, ada haram, ada mubah. Ya tentunya macam-macam. Ada yang terlintas langsung pada dirinya sunnah itu ya hadis itu.
Ada yang terlintas pada dirinya sunnah itu ya tidak wajib. Yang dianjurkan, yang diperintahkan namun tidak sampai pada tingkat wajib. Ada juga yang terlintas sunnah itu ya lawan bid'ah. Ada lagi yang terlintas sunnah itu petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka nanti yang kita maksud dalam pembahasan ini lebih umum. Yang kita bahas sunnah bukan sunnah dalam arti tidak wajib, bukan sunnah dalam arti hadis, meskipun itu semua betul. Kalau yang berbicara adalah para ulama hadis, maka tentunya ketika bicara sunnah ya hadis itu sendiri. Kalau yang berbicara para ulama fikih ketika bicara sunnah, ya berarti yang tidak wajib. Namun yang kita inginkan nanti sunnah yang dalam bingkai lebih umum, yaitu petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mencakup perkataan beliau, perbuatan beliau, semuanya. Mencakup akidah, ibadah, muamalah, akhlak, maka sangat luas sekali. Itu nanti yang kita bahas di situ. Sunnah yang artinya umum, maka tentunya hukumnya apa? Yang saya maksud dengan hukum rinciannya apa? Apakah sunnah itu berarti wajib? Kita katakan secara umum kita wajib meneladani mengikuti sunnah Rasulullah. Namun rinciannya ya tergantung. Kalau perbuatan tersebut wajib, ya wajib. Kalau perbuatan tersebut anjuran, ya berarti sunnah. Kan gitu. Maka sunnah lebih umum. Di dalamnya ada 5 hukum. Ada yang wajib, ada yang haram. Yang wajib ya kita kerjakan, yang sunnah kita berupaya mengerjakannya, yang haram kita tinggalkan, yang makruh pun berupaya kita tinggalkan itu. Maka materi kita keindahan Islam dan sunnah. Islam sudah tahu, sunnah yang nanti kita bahas pun sudah tahu. Berikutnya, sebelum kita mulai menyebutkan keindahan Islam dan sunnah, lalu kaitan Islam dan sunnah itu apa? Kenapa Pak kaitannya? Apa hubungan Islam dan sunnah? Pripun? Apa? Gak dengar Pak. Apa kayak pripun Pak? Ada yang ngomong tadi? Ini ngomongnya ditanya ulang, hilang lagi suaranya. Lalu apa kaitannya Islam dan sunnah di sini? Wallahu ta'ala alam, Islam dan sunnah tentunya saling berkaitan dan saling berpengaruh, tidak bisa dipisah-pisahkan. Islam dan sunnah tidak bisa dipisah-pisahkan di situ. Karena orang yang menyatakan dirinya muslim berarti kan harus tunduk, patuh, taat. Baik dalam muamalah, ibadah dan lain-lainnya. Bagaimana dia bisa beribadah kalau tidak mengikuti sunnah? Memang kalau orang mengatakan mengucapkan 2 kalimat syahadat, sudah dia masuk Islam di situ. Dia sebatas mengerjakan rukun Islam yang 5, sudah muslim dia. Terlepas apakah betul ataukah salah, masih ada kekurangan di dalam ibadah dia, tetap dia muslim. Namun agar Islam dia lebih sempurna,
maka tentunya dia membutuhkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kita manusia tidak tahu, kita manusia tidak bisa mengenali mana yang lebih baik untuk kita. Dalam urusan dunia saja kadang-kadang yang kita sangka baik ternyata tidak baik. Apalagi kalau kita bicara hidup mati, kebahagiaan dan kesengsaraan, bicara cara mendekatkan diri kita kepada Allah. Ya siapa yang mengajari kita? Ya tentunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana Rasulullah menyampaikan dari firman Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Allah lebih tahu, Rasulnya pun yang lebih tahu apa yang Allah inginkan. Maka sunnah satu hal yang harus. Tidak cukup sekedar bersyahadat melakukan rukun Islam, tidak mungkin. Maka sebagaimana kita pahami, Islam itu kan ada tingkat-tingkatannya. Tingkatan pertama apa Pak? Islam. Yang kedua mukmin. Yang ketiga ihsan. Maka sunnah nanti akan berpengaruh sejauh mana kita meneladani Rasulullah, akan berpengaruh sejauh mana level kita di dalam keislaman kita. Apakah kita sebatas Islam, semakin kita meneladani Rasulullah, mengikuti sunnah Rasulullah, naik menjadi mukmin, terus lagi naik menjadi ihsan di situ. Itu kaitan antara Islam dan sunnah. Ikhwati fillah, ma'asyiral muslimin jamaah rahimani Allahu wa iyyakum. Kemudian setelah kita mengenal Islam dan juga sunnah serta kaitan keduanya, maka berikutnya kita akan mencoba menyebutkan sebagian daripada keindahan-keindahan tadi. Kemudian nanti terakhir konsekuensinya apa? Kalau kita sudah tahu akan keindahan Islam dan sunnah, maka nanti berikutnya apa yang harus kita lakukan? Apa lawazimnya? Apa konsekuensinya? Apa tuntutannya di situ? Maka nanti tidak saya pisahkan, sebenarnya Islam sendiri, sunnah juga ada sendiri, namun kita jadikan satu dan kita ambil sebagian kecil saja. Tentunya banyak disebutkan para ulama akan keindahan, kebaikan, keistimewaan Islam dan sunnah, yang dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Islam itu sebenarnya ya sunnah itu sendiri, sunnah ya Islam itu sendiri. Maka di antara keindahan dan keistimewaan Islam dan sunnah adalah sama-sama telah sempurna. Islam agama yang telah sempurna, petunjuk Rasulullah pun juga petunjuk yang telah sempurna. Artinya sempurna, ya sempurna dari segala sisi. Tidak ada kekurangan di situ, tidak ada kesalahan di situ, tidak ada aib di dalam agama sedikit pun. Tidak ada kebaikan satupun untuk umat manusia, melainkan telah Allah jelaskan dengan penjelasan yang sempurna, yang jelas dan gamblang, yang mampu dipahami oleh seluruh manusia. Demikian juga dalam Islam, arti sempurna tidak ada keburukan yang membahayakan umat manusia, kecuali Allah telah peringatkan kita darinya. Itulah arti sempurna. Dari segala macam sisi sempurna. Mau bapak, ibu mau butuh apa Pak sekarang? Sekarang banyak model-model bisnis baru, GoFood, Gojek, dan lain-lainnya itu. Sekarang apa itu hukumnya? Dulu apa Anda ada nggak dulu? Pesen makanan, beli, tinggal pencet, datang dia di situ.
Dulu ada ndak Pak? Nggak ada. Nah, terus hukumnya ada apa ndak? Ada. Karena Rasulullah telah memberikan pondasi-pondasi besar. Bagaimana tata cara bermuamalah, bagaimana jual beli. Di antara kaidah jual beli adalah harus ridha, satu. Yang kedua, tidak ada unsur kezaliman di situ. Tidak ada pihak-pihak yang dirugikan di situ. Tidak ada unsur ribanya di situ. Kan gitu. Maka tinggal diterapkan saja, meskipun apapun modelnya, terapkan saja, selesai. Akan ketemu nanti hukumnya. Nah, terus hukumnya sendiri apa Pak? GoFood dan teman-temannya itu. Ini sering pesan apa mboten? Atau ibu-ibunya biasanya? Wallahu ta'ala alam bisawab. Itu nanti panjang lebar pembahasannya, karena yang bertransaksi kan bukan hanya satu. Ada transaksi antara kita pembeli dengan si drivernya. Gimana? Ada transaksi antara driver dengan yang jualan. Kita kan beli nggak langsung ke penjual di situ. Belum lagi ke lapak besarnya, ke pasarnya. Itu kan ya pasar, kalau kita sekarang kan datang ke pasar, ada tokonya. Ini enggak, pasarnya cuma gambar, kan itu pasar juga di situ. Jadi banyak sisi yang harus kita pelajari. Namun secara ringkas, kita yang sering kita lakukan kan hubungan kita dengan driver saja. Kita nggak tahu siapa penjualnya, kita nggak tahu kan itu. Yang penting kita sama driver. Itu akadnya nopo Pak? Titip, utang, nopo-nopo sing penting pesen untuk makan gitu. Enggak, sebenarnya harus kita lihat transaksinya apa dulu kan gitu. Pesan atau jasa tergantung Bapak bayarnya pakai cash atau pakai uang elektronik gitu. Mau OPPO, Dana, apalagi Pak, GoPay dan macam-macam itu. Nah, sekarang biasanya pakai cash atau enggak? Atau pakai yang di OPPO Dana itu? Maka dirinci lagi, kalau pakai cash itu insya Allah tidak mengapa. Meskipun ada sebagian asatidah yang melarang karena alasannya itu ada riba. Sekarang Bapak ketika beli mie ayam satu bungkus itu kan tidak langsung bayar toh Pak. Yang bayar siapa? Driver. Berarti driver itu memberikan kepada kita apa? Hutangan kan pada asalnya. Ngutangin kita, bayarin dulu. Padahal akad hutang piutang itu tidak boleh menghasilkan keuntungan. Kullu qardin, kata Rasulullah dalam kaidah lagi, kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Seluruh akad hutang piutang yang menghasilkan keuntungan itu disebut riba. Nah tadi kalau si driver ngutangin kita, bayarin dulu, kita juga memberikan upah, itu riba bukan? Nah dari situlah sebagian ustadz mengatakan tidak boleh. Karena pada hakikatnya driver ngutangin kita, kalau kita bayar ngasih uang lebih jasanya, itu riba. Namanya hutang itu ya hutang, kembalikan sesuai besaran hutangnya. Sebagian, namun wallahu ta'ala misawab, saya cenderung mengatakan itu boleh. Kenapa? Karena tujuan utamanya itu bukan hutang.
Sekarang kalaupun drivernya di samping kita punya juga tetap pakai itu modelnya. Dia akan bayarin dulu. Maka hutang itu cuma akad tambahan yang bukan akad utama. Yang diharamkan manakala hutang itu menghasilkan keuntungan kalau jadi akad utama. Itu kan akad utamanya jual beli. Hutang itu cuma akad-akad yang tidak bisa kita terhindar dari situ. Maka insya Allah tidak mengapa. Satu. Yang kedua, kalau pakai dana-dana imani elektronik, uang elektronik tadi itu, maka perlu dirinci. Kalau harganya sesuai tanpa ada diskon, tanpa ada bebas ongkir, insya Allah boleh halal. Tapi kalau ada bebas ongkir, ada diskon, hati-hati. Karena hakikatnya sama. Itu kan ngutangin juga. Maka tidak boleh ada keuntungan di situ. Diskon itu kan keuntungan. Dan kita itu Pak dipermainkan sebenarnya. Sekarang Bapak ini semua yang hadir nyimpen uang 1 juta semua misalnya. Apa sehari habis? Langsung habis tidak kita nyimpen uang 1 juta? Top up 1 juta gitu. Belum tentu. Coba bayangin segini yang hadir semua 1 juta, berapa uang yang terkumpul di situ. Mereka yang punya ini tinggal dititipkan Bank Indonesia, selesai. Untuk memberikan bunga yang mereka dapatkan, untuk memberikan diskon gampang sekali. Itu hanya cara untuk mengumpulkan dana besar sebenarnya. Tanpa harus cari modal, dapat mereka modal besar. Maka saya katakan kalau ada diskon lebih baik ditinggalkan, pakai cash saja. Tapi kalau harganya sama, nggak ada bebas ongkir, nggak ada diskon, nah itu silahkan. Tapi kan namanya orang kan rata-rata nyari diskon toh Pak. Nah, kembali ke materi, maka itulah menunjukkan agama Islam yang sempurna. Apapun masalahnya ada solusinya. Allah telah menjelaskan, Rasulullah pun mempertegas dan menjelaskan kembali. Jadi Allah lebih tahu. Sekarang konsekuensinya apa kalau dalilnya banyak ya, dalilnya diantaranya Al-An'am ayat 38 Allah berfirman, ma faratna fil kitabi min syai', tidaklah kami lupakan sesuatu pun dalam Al-Quran, semuanya ada. Dalam ayat yang lain Al-Nahl ayat 89 Allah berfirman, wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai' wa hudaw wa rahmatan wa busyra lil muslimin, dan kami turunkan kepadamu Al-Quran untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri. Menjelaskan tibyanan likulli syai', kata Allah. Apapun ada di situ. Dalam ayat lain Al-Isra ayat 12, wa kulla syai'in fassalnahu tafsila, dan segala sesuatu telah kami terangkan dengan sejelas-jelasnya. Kemudian juga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, wa mathalu hadza fil Qur'ani wa mithlu hadza fil Qur'ani katsir, dan ayat-ayat yang seperti ini menjelaskan kesempurnaan Islam, bagaimana Al-Quran menjelaskan segala sesuatu itu banyak sekali. Mimma yubayyinullahu fihi anna kitabah mubayyinun lid-dini kullih, yang mana Allah menjelaskan di dalamnya, dalam Al-Quran menjelaskan seluruh ajaran agama ini. Muwaddihun lisabilil huda, menjelaskan jalan-jalan petunjuknya. Kafin limanittaba'ah, cukup bagi orang yang mengikutinya, tidak butuh petunjuk lain. La yahtaju ma'ahu ila ghairih, yajibu itiba'uhu duna itiba'i ghairihi minas sabil. Itu yang beliau sampaikan Al-Imam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kemudian ikhwati fillah,
Kalau kita tahu akan kesempurnaan ajaran Islam, kesempurnaan sunnah Rasulullah, maka apa konsekuensi tuntutan bagi kita? Tuntutannya harusnya kita tunduk patuh kepada ajaran Islam tersebut. Tidak perlu menambah, tidak perlu mengurang-ngurangi atau mencari alternatif lain dalam semua sisi. Dalam pendidikan pun Islam terdepan. Cuma memang kaum muslimin sekarang ya pripun Pak nggih. Sekarang kalau di teman-teman yang terjun di dunia pendidikan itu kan rata-rata nukilnya dari mana Pak teori-teori pendidikan? Ini banyak para guru toh Pak di sini. Ketika belajar teori belajar, saya nggak paham juga. Ada humanistik, ada konstruktivistik, ada apa lagi itu Pak? Mana para guru di sini? Itu kan macam-macam. Humanistik itu mengorangkan orang. Belajar itu dari pembiasaan, dari teladan, lalu menukil kata-kata orang-orang barat, Edward ini, macam-macam, nggak paham saya. Padahal keteladanan dalam Islam kita ada enggak di situ? Sudah dari dulu. Jadi teori-teori belajar itu rata-rata semua ya peneliti-peneliti barat di sana. Objek yang mereka teliti pakai tikus seringkali kalau mereka belajar. Tikus itu dikasih rumah kandang, dipancing dengan makanan. Nanti bagaimana dia bisa terbiasa tahu, oh di sini celah untuk dapat makanan, akhirnya jadi kebiasaan. Di lebih canggih lagi nanti ada tombolnya, tombol merah, tombol hijau. Kalau dipencet tombol merah dapat makanan, maka nanti tikusnya terbiasa mencet tombol merah. Kan gitu cara orang barat. Intinya pembiasaan itu dijadikan sekarang pedoman untuk pembelajaran di semua sekolah yang ada. Padahal Islam jauh sebelum itu sudah ada. Maka tugas kita para pendidik-pendidik yang sudah ngaji ini buat teori sendiri di situ. Teori pendidikan lengkap dalam Islam, namun kelemahannya masih tercerai-berai. Belum disusun secara sistematis. Itu tantangan buat para guru sekarang. Kalau bisa itu luar biasa. Membuat konsep pendidikan dalam Islam yang sistematis berdalil dengan sunnah Rasulullah itu luar biasa. Sudah ada banyak dalam hadis contoh para sahabat, namun masih tercerai-berai, belum dikumpul-kumpulkan, maka mempelajarinya juga sulit. Kembali ke yang saya sampaikan tadi, maka kalau kita sadar bahwa Islam itu agama yang sempurna, konsekuensinya tunduk. Lawang Islam, Allah dan Rasulnya, Islam tahu yang terbaik untuk kita, mana yang maslahat, mana yang tidak maslahat, mana yang baik, mana yang buruk, Allah tahu. Makanya ilmu Allah sangat luas. Walau annama fil ardi min syajaratin aqlam, kalau seandainya seluruh pohon di muka bumi ini dijadikan pena, ada berapa juta pohon Pak di muka bumi. Kemudian lautan dijadikan sebagai tinta, ada berapa, kenapa nek ukuran air itu Pak, liter atau apa Pak? Masuk liter, lebih besar liter kenapa? Kipik? Gak tahu saya. Itu lautan semua samudra dijadikan tinta. Bahkan kata Allah, yamudduhu min ba'dihi sab'atu abhur, kata Allah. Bahkan ditambahkan 7 lautan lagi untuk mencatat ilmunya Allah
menulis luasnya ilmu Allah, manafidzat kalimatullah, tidak akan cukup itu menulis ilmunya Allah. Allah tahu segala kebaikan bagi kita. Allah tuangkan dalam Al-Quran, dijelaskan melalui Rasulnya, itu semua kebaikan untuk kita. Tidak ada satupun syariat melainkan baik, tidak ada perintah melainkan mendatangkan kebaikan, dan tidak ada larangan melainkan mendatangkan keburukan. Maka harus tunduk. Lah wong kita di dunia saja Bapak Ibu itu kan seringkali pasrah sama yang lebih tahu, nggih mboten? Bapak punya mobil motor, pernah servis atau diperbaiki? Siapa yang memperbaiki? Ya kalau Bapak bisa ya mungkin di otak adik sendiri dulu, ndak bisa baru diserahkan ke bengkel. Bengkelnya pun bertingkat-tingkat, tergantung mereknya. Motor pun ada Honda, ada sendiri, Yamaha ada sendiri, mobil Toyota ada sendiri, Masya Allah di situ. Tapi semuanya intinya mobil kita, motor kita sampai di bengkel diapain, Pak? Bongkar di situ, dibuka di situ, bahkan kadang-kadang dipukul dengan keras. Bapak kalau benerin komser diapain itu, Pak? Iya, mboten Pak. Mboten komster itu diapain? Komster itu nopo? Komster nggih namanya nggih setang itu. Itu kan dipalu sampai sekeras-kerasnya. Pertanyaan saya, kenapa Bapak Ibu diem ndak protes? Motor-motor Bapak, mobil-mobil Bapak dibongkar sejadi-jadinya, dipukul sekeras-kerasnya, kok diem saja? Ayo. Kenapa diem saja, Pak? Itu motor saya Mas, jangan dipukuli, kok nggak gitu, nggak dibongkarin itu. Kenapa itu? Hah? Kenapa? Percaya. Kenapa percaya sama dia? Ya kita yakin teknisi montirnya tadi lebih tahu daripada kita. Dia punya ilmu montir, punya ilmu bengkel. Kita yakin dengan dibongkar, dilepas, dia bisa memperbaiki, mencari kendalanya di mana. Meskipun dipukul pun kita yakin akan bisa lebih enak, nanti setangnya tidak miring-miring lagi dan seterusnya. Padahal sepinter-pinter bengkel montir tadi kan tetap terbatas ilmunya. Lawong kadang-kadang betulin motor yang lain beda merek belum tentu bisa. Bahkan kadang-kadang juga ada yang tertinggal, Bapak kalau servis kadang kita cek skrupnya nggak dipasang semua, kan gitu gimana? Saya tahu, saya suka otak-atik motor Pak kalau di rumah itu, kalau liburan. Nanti kalau nggak bisa baru lapor ke orang lain. Kalau habis servis tuh saya cek, ini nggak ada skrupnya, ini nggak ada. Kita pasrah kenapa? Karena kita yakin dia punya ilmu lebih di dunia perbengkelan tadi. Maka kita pasrah. Dan contoh-contoh yang lain pun banyak. Nah, kok udah hampir jam 9? Gigi misalnya sama, kita sakit gigi, beli obat di warung dulu dengan anggapan bisa sembuh. Nggak sembuh kita datang ke mantri, nggak sembuh lagi datang ke tabib atau dokter umum, belum sembuh datang ke spesialis. Tapi tetap gigi kita akan dibersihkan, dibuka, bahkan kadang dicabut di situ bibir kita, Masya Allah, diobok-obok. Kok Bapak diem saja? Ya karena kita sadar nih dokter, ya tahulah dunia perdokteran terkhusus gigi. Meskipun sepinter-pinter dokter gigi suruh ngobati penyakit dalam bisa mboten? Kan enggak berani juga kita berobat penyakit dalam ke dokter gigi. Terbatas ilmunya.
Itu saja orang-orang yang terbatas ilmunya kita pasrah. Lah bagaimana dengan ilmu Allah yang Allah tuangkan dalam Al-Quran dan juga sunnahnya Rasulullah? Ilmu yang mencakup segala hal, yang mengajarkan kita semua ini Allah Subhanahu wa taala, tahu nama ini, nama itu, nama ini manfaatnya untuk ini, untuk itu, Allah yang mengajarkan. Kalau dalam urusan dunia saja kita taat, maka harusnya dalam urusan hidup mati, kebahagiaan, kesengsaraan, urusan ketaatan, ibadah, ya harusnya kita taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan mencari-cari alasan. Contoh katakanlah ketika Allah mengharamkan judi, ya harusnya sami'na wa ata'na, kami dengar ya Allah, kami taati, judi itu haram, kami tinggalkan, bukan malah diganti dengan nama-nama lain. Undian berhadiah kek, apalagi Pak? Itu kan judi. Apa semua undian berhadiah judi? Ya tentunya judi itu tolak ukurnya kalau ada yang diuntungkan, ada yang dirugikan. Kalau undian itu kita mengeluarkan uang, pembayaran, entah apapun namanya, pendaftaran kayak atau kontribusi, maka itu semua termasuk judi. Karena ada pihak-pihak yang diuntungkan, ada pihak yang dirugikan. Meskipun dikemas dengan nama undian berhadiah. Ya kalau judi dalam arti langsung pakai kartu, yang mungkin insya Allah kita bisalah menghindarinya gitu Pak, atau pasang nomor, insya Allah saya yakin tidak ada lagi lah, masa masih ada. Tapi yang judi-judi yang dikemas dengan modern tadi itu yang kita terkadang belum bisa meninggalkannya. Karena menarik, cuma bayar 50.000 atau 25.000 bahkan 10.000 dapat sepeda, itu kan menarik tuh Pak. 10.000 untuk poligon itu kan yo nggak sebanding kan gitu. Mungkin kita itu kan tidak rugi, uang 10.000 kok masa rugi. Saya katakan tetap itu perjudian. Kecuali 10.000 dapat minuman, dapat snack senilai 10.000, ya sudah beda lagi. Nanti ada undiannya, silahkan. Karena 10.000 sudah habis untuk konsumsi, kita ikut katakanlah sepeda santai, kontribusi 10.000, dapat minuman snack sekian, nilainya 10.000, ya sudah, itu ya wajar lah. Kalau ada undian maka insya Allah halal, karena nggak ada yang diuntungkan, nggak ada yang dirugikan. Ibaratnya kita nggak mengeluarkan sedikit, itu kita ngeluarin untuk biaya makan kita sendiri. Ya, itu konsekuensinya. Kalau kita menyadari akan kesempurnaan agama Islam, luasnya ilmu Allah, harus tunduk patuh, apapun perintah Allah, apapun larangan Allah, kita sami'na wa ata'na. Tadi contohnya tadi judi, sami'na wa ata'na, kita tinggalkan segala macam jenis perjudian. Ketika Allah mengharamkan riba pun sama, sami'na wa ata'na, kita tinggalkan segala macam jenis riba, meskipun dinamakan sekarang dengan bunga atau faidah atau manfaat atau jasa. Nama tidak mempengaruhi sebuah hukum. Lihatlah hakikatnya nanti di sini. Itu yang pertama, baru pertama Pak.
Yang kedua, sekilas saja, di antara juga kelebihan dan keindahan Islam dan Sunnah, Islam itu agama tauhid. Sunnah mengajarkan kepada kita juga tauhid, mengajarkan kita untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada Allah. Semua para nabi dan rasul pertama kali berdakwah mengenalkan Allah di situ. Ini saya masukkan ke dalam keistimewaan, karena memang orang yang bisa yang bisa mempersatukan kita hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Yang bisa memberikan kepada kita ketenangan hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Maka semua agama yang tidak dibangun di atas tauhid, lihat saja timbul di sana percekcokan, pertikaian, tidak mendatangkan ketenangan jiwa. Tapi Islam meskipun ada perbedaan di dalamnya tetap akan mengatakan Allah Tuhan saya. Punya tolak ukur yang sama. Oke lah, dalam fikih berbeda ini, berbeda itu, berdebat ini. Mungkin sarana dakwah pun berbeda, tapi ketika berbicara tentang Allah, mereka pun insya Allah satu di situ, tenang di situ. Maka ini keistimewaan agama Islam, keistimewaan sunnah, mengajarkan kita kepada tauhid. Makanya pertama kali yang Rasulullah lakukan yang mengajarkan tauhid. Kebiasaan-kebiasaan yang syirik menyekutukan Allah, di situ Rasulullah hilangkan. Sebagaimana contoh misalnya dalam hadis Imam Al-Bukhari dikatakan di situ kunna na'budul hajara, kami dulu menyembah batu. Fa idza wajadna hajaran huwa khairun minhu alqaina wa akhadna al-akhar, jika kami mendapatkan batu yang lebih baik maka kami buang batu yang lama, kita ambil batu yang baru. Fa idza lam najid hajaran jama'na hatwatan min turab, kalau jika kami tidak mendapatkan satu batu pun yang cocok untuk disembah, maka kami pun mengumpulkan segenggam tanah, lalu kami kumpulkan segenggam tanah di situ min turab, thumma ji'na bisyah, lalu kami bawa seekor kambing dan kami perah susu di atasnya, kemudian kami pun tawaf mengelilinginya. Itu contoh bagaimana orang yang tidak dibangun, diajarkan tauhid itu akalnya rusak sudah. Tidak bisa berpikir logis lagi. Hal-hal aneh banyak akan dilakukan di situ. Maka kalau tauhid seseorang menyimpang itu sudah. Dia akan datang berbagai macam keajaiban di situ. Macam-macam. Ada wali al-gaus lah, ada akikah ruh lah, ada nama ruh lah, ada wali majdub, orang-orang gila dijadikan wali lah itu kan. Karena memang tauhidnya nggak kuat. Maka dia datang dengan berbagai macam pikiran-pikiran yang menyimpang, yang nyeleneh. Orang dengar pun kayak dengar dongeng. Tapi anehnya juga banyak yang mengikutinya itu kan Masya Allah. Ditaruh mana logikanya kan. Maka Islam dibangun di atas tauhid. Tauhid yang kuat akan melahirkan perkara-perkara yang luar biasa. Keimanan yang kuat itu mendatangkan keajaiban. Lihat para sahabat bagaimana mereka sanggup berperang 1 lawan 5 lawan 10. Tidak gentar sedikit pun di situ.
Kalau kita lihat Rasulullah setelah hijrah dari Mekah ke Madinah, sebelum terjadinya perang Badar, itu kan sudah ngirim utusan-utusan ke berbagai wilayah sekitar Madinah, mengajak untuk masuk Islam. Kalau tidak mau menjalin perdamaian untuk saling menjaga, saling melindungi, tidak menyerang, diutus kesekian banyak, mereka cuma 5 orang, 10 orang menghadapi sekian ratus orang, meskipun tidak terjadi peperangan. Itu sering sebelum akhirnya pecah peperangan pertama, yaitu perang Badar. Perang Badar pun perang yang paling dahsyat. Bagaimana umat Islam yang jumlahnya 300 Inten 13, ada yang mengatakan 312, ada yang mengatakan 314, sekitar itu. Banyak riwayat di dalam hadis. Melawan 1000 di sini. 300 hanya untuk mencegah kafilah dagang Quraisy, tidak dengan persenjataan lengkap, namun Quraisy pun datang dengan ribuan onta siap. Kaum muslimin 300 tadi hanya ada 2 kuda, tok. Dan hanya ada puluhan onta. Onta saat itu kan penting sekali. Jarak Badar dengan Madinah itu berapa, Pak? 100-an kilo lebih di situ. Menyisiri padang pasir seperti itu, panasnya luar biasa. Hanya 2 kuda tok, berbekalkan puluhan onta. Onta saat itu kan untuk makanan, untuk kendaraan, untuk minuman. Onta kan bisa menyimpan minuman, jadi sangat urgen. Itu ya untuk makan, kalau disembelih ambil minumannya, makanannya dimakan. Kadang untuk kendaraan, membawa bekal-bekal juga. Masya Allah di situ. Kenapa kok bisa melakukan hal-hal yang luar biasa tadi? Karena keimanan, besarnya iman dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak gentar sedikit pun. Mau berat pun dia siap berkorban kalau imannya kuat. Ya kayak bapak lah, kalau sudah hobi mancing, itu kan Masya Allah tau Pak. Mau sampai tenggelam, sampai dada, sambil mancing seharian, kepanasan, kehujanan, pulang-pulang gak dapat, besok kapok ngoten. Kalau saya nggak hobi, maka saya nggak suka, lebih baik beli matang selesai gitu. Saya nggak hobi mancing, saya belum bisa merasakan apa sih enaknya mancing. Bagi yang hobi itu kan nggak bosen, nggak kapok juga meski panas, hujan, sampai harus masuk ke air, merendam diri separuh badan, nggak dapat, pulang-pulang nganggur, besok diulangi lagi. Itu kenapa Pak? Ya punya keimanan itu ada nikmat tersendiri. Makanya saya pengen menggambarkan orang itu yang menyadari nikmatnya sesuatu akan melakukan hal-hal yang luar biasa. Kalau punya keyakinan, ya contoh lain Bapak Ibu ketika piknik, apa ada orang piknik kapok? Padahal keluar biaya, belum perjalanan, belum macetnya, capeknya, gimana? Belum yang mabuk kendaraan pakai mabuk lagi dia. Itu kan kalau dipikir-pikir cari nikmat apa? Tapi ndak kapok juga kan itu. Itulah bukti keimanan melahirkan hal-hal yang luar biasa. Kepercayaan, keyakinan itu orang bisa bersabar, bisa bertahan. Kalau itu kita taruh dalam posisi yang benar, itu kan luar biasa keimanan kita kepada Allah itu. Ikhwati fillah rahimanallah wa iyyakum, lalu konsekuensinya apa? Kalau kita tahu keagungan, keindahan Islam itu menanamkan akidah, tauhid, mengisahkan Allah, beriman kepada Allah. Yang harus kita lakukan Bapak Ibu rahimanallah wa iyyakum, jangan sampai kita tertipu oleh dunia. Tujuan utama kita itu Allah, keridhaan Allah, surga.
Jangan tertipu oleh dunia yang kata Allah, i'lamu annamal hayatud dunya la'ibun. Dunia itu sekedar la'ib, permainan. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibu wa lahwun. Lahwun, apa itu lahwun? Perkara yang sia-sia namun banyak menipu manusia. Maksudnya apa? Sia-sia itu tidak akan abadi, namun dikejar banyak manusia dan dia tertipu. Contoh, orang-orang kaya itu biasanya punya villa-villa pribadi di gunung, nggih mboten? Villa-villa pribadi itu rata-rata mewah apa sederhana, Pak? Mewah. Rata-rata sering ditempati apa jarang? Jarang. Yang menempati siapa? Pembantu malah kadang-kadang, tukang kebun di situ, sekitar situ. Orang-orang yang mungkin ekonominya pas-pasan. Coba kita bayangin. Dia tidak harus mumet mikirin bisnis, dia sudah bisa singgah di rumah mewah. Kalau ada yang rusak, tinggal telepon, Pak, pintu rusak, lampu mati, keran rusak. Kira-kira diapain sama tuannya? Dikirim uang perbaiki. Belum lagi dia dapat gaji bulanan. Kalau kita pikir ini bosnya siapa, Pak? Bosnya siapa itu? Yang punya bisnis pusing mikirin bisnisnya, hari Ahad pun rapat sana, rapat sini, menyambut konsumen dia dan lain sebagainya. Malah dia jarang tinggal villa dia, paling sepekan sekali udah bagus itu, kadang sebulan sekali, bahkan kadang setahun sekali, bahkan tidak pernah sama sekali. Itulah artinya lahwun. Tidak abadi, namun membuat kita lupa. Orang mengejar padahal dirinya tidak menikmatinya di situ. Maka kalau kita beriman kepada Allah, harapannya kita sadar ini, contoh tadi villa misalnya, kalau saya mampu membangun rumah di dunia, maka jangan sampai lupa membangun rumah di akhirat. Kalau membangun rumah di dunia itu menggunakan harta, tapi bangun rumah di akhirat itu dengan amal ketaatan. Itu i'lamu annamal hayatud dunya la'ibu wa lahwu wa zinah. Dan juga perhiasan. Dunia itu perhiasan. Artinya perhiasan manusia itu bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan, dia pengen berhias. Contoh, jam tangan itu kalau dilihat kebutuhannya untuk apa, Pak? Jam tangan itu butuhnya untuk apa? Lihat waktu. Kalau hanya untuk lihat waktu, jam tangan 100-200 ribu cukup mboten? Jam tangan Bapak harganya berapa? Ada yang 1 juta, 2 juta, ratusan juta, bahkan miliaran, nggih mboten? Itulah zina. Manusia bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan. Kalau kebutuhan baju pun sederhana bisa 1-2 cukup, namun kita punya baju kondangan sendiri, baju kerja sendiri, baju tidur sendiri. Karena zina, perhiasan, belum kainnya, belum mereknya, dengan berbagai macam harganya. Itulah zina. Lah apa ndak boleh? Kalau kita beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, punya tauhid, maka kita bisa memposisikan dengan baik. Kalau kita berhias di dunia, jangan sampai lupa berhias di akhirat. Caranya, kalau memang tidak ada Islam larang beli jam mahal, boleh silahkan kalau mampu. Kalau Bapak mampu, ya kenapa tidak beli jam 6 miliar pun? Silahkan. Kalau jam 6 miliar berwasiat untuk ikut dikuburkan dengan dia, kira-kira anaknya menanaikan wasiat atau mboten itu? Bagaimana jam 6 miliar kok dikubur?
Maka boleh silahkan beli baju mewah, kalau mampu jam tangan mewah, mobil mewah silahkan. Tapi karena kita punya akidah, punya iman, harapan kita ridha Allah, jangan jadikan terhenti di dunia. Jadikanlah kalau jam tangan mengingatkan kita waktu sholat, membangunkan kita untuk sholat tahajud, maka insya Allah perhiasan tersebut bermanfaat sampai akhirat. Kalau kita punya baju yang baru, baju yang mewah, gunakan untuk beribadah kepada Allah, sehingga kita menjadi saksi bagi kita kebaikan kita nanti di dunia ini. Itu contohnya, jadi kelebihan. Yang kedua, Islam dan sunnah mengajarkan kita untuk memiliki iman, memiliki tauhid, mengisahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampun, Pak. Jam 9, ini jam 9 lebih. Ya, cukup insya Allah saya memberi, tadinya ada 4 poin atau 5 poin, namun cukuplah, tidak apa-apa. Intinya sedikit yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, yang pada intinya kita bersyukur kepada Allah diberikan nikmat Islam dan iman serta sunnah. Kita harus menjaganya, kan nanti yang menentukan nasib kita amalan terakhirnya. Kita sekarang di atas sunnah, jangan sampai lupa innamal a'malu bil khawatim. Amal perbuatan kita nanti tergantung penutupnya. Semoga Allah memberikan kepada kita istiqomah, dan semoga Allah memberikan ketakwaan pada diri kita. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Wa sallallahu wa sallam ala Muhammad wa akhiru kalami hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hah? Gimana? Apa ulama-ulama yang lain? Saya belum mendengar, Pak. Kenapa, Pak? Up. Ya. Oke. Tadi intinya yang terakhir, apakah itu? Yang ada? Oke, lanjut. Oke. Jadi kalau tadi disebutkan pengertian sunnah menurut ulama fikih, ulama hadis, kemudian usul fikih, juga ulama-ulama akidah itu berbeda-beda. Lalu apakah jika ada ulama selain salaf itu, apakah wajib kita ikuti? Kita mengikuti Bapak Ibu adalah al-haq, kebenaran. Yang kita ikuti adalah kebenaran. Siapapun yang menyampaikannya.
Maka kalau ada ulama lain yang memberikan pengertian lain dan tidak menyimpang, ya tidak mengapa. Tidak mengapa. Tadi kan di sunnah itu kan sebenarnya sama semua. Cuma ya kayak Bapak apa Pak nggih? Berbicara dalam bahasa Indonesia yang punya sinonim apa Pak? Untuk memberikan perumpamaan bahwa penggunaan bahasa itu tergantung tempat dan kondisi kan itu. Tergantung di mana ngomongnya. Itu jadi sama saja semua. Itu adalah istilah-istilah khusus dan semua saling berkaitan. Bagi yang mengatakan sunnah itu selain wajib, mengatakan sunnah itu hadis, itu kan tidak salah semua, semuanya betul. Kalau saya bicara sumber kita adalah Al-Quran dan sunnah, berarti ya Quran dan hadis. Memotong kuku itu sunnah, berarti tidak wajib, kan semuanya betul. Di semuanya itu per definisi yang berbeda, jangan dipahami perbedaan. Itu sama semua, hanya beda istilah, beda penggunaan dalam pembahasan-pembahasan yang berbeda. Makanya ketika orang ngomong ini sunnah, ya maksudnya apa dulu kan gitu. Mengikuti sunnah itu wajib, maksudnya apa dulu kan gitu. Kalau mengikuti sunnah dalam arti yang hukumnya sunnah, misalnya sholat membaca tasbih 3 kali, itu kan sunnah. Maka kalau ada orang baca cukup 1 kali, ya sah-sah saja. Kemudian sholat dia antara mau sujud tangan dulu atau kaki dulu, itu kan sunnah. Ya sudah, jangan diperdebatkan kan gitu. Jadi kita mampu mendudukkan segala masalah pada posisinya. Tapi secara umum, kalau ada yang mendefinisikan yang lain, selama itu tidak bertentangan, maka tidak mengapa. Boleh kita ambil. Satu. Yang kedua, kalau beli cash di toko dapat diskon, apa hukumnya? Ya enggak apa-apa, Pak. Larangannya apa? Apalagi kalau pas lebaran beli 1 gratis 1 atau diskon 70% plus 20% atau 50% plus 20%, monggo silahkan, itu enggak mengapa. Enggak ada unsur ribanya. Kayak Bapak jual misalnya ini segini, harganya berapa Pak? 1.000, dijual 100 rupiah, ya silakan, Bapak penjual selama saling ridho maka tidak mengapa. Intinya selain kecurangan tidak ada, riba tidak ada, plus ridho. Dia mau jual lebih murah, kalau mau ya silakan. Tapi insya Allah diskon-diskon di toko itu bukan, mereka tidak rugi itu Pak, itu cuma stok-stok lama kan gitu. Kalau stok baru juga mahal. Stok lama sudah mau datang berikutnya maka diskon sebesar besarnya. Mereka udah dapat untung, itu tinggal untung tambahan kan gitu. Jadi insya Allah secara asal tidak mengapa, boleh-boleh saja membeli yang ada diskonnya, karena nggak ada unsur yang mengharamkannya. Wallahu taala alam bisawab. Cukup nggih? Cukup pun do pengen jalan-jalan. Cukup insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.